Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Arini Indriasari MKes. Saya dosen tetap di Universitas Kadiri. Tepatnya home base saya berada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kadiri. Sesuai bidang ilmu saya mengajar sarjana kedokteran gigi di mata kuliah Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat atau IKGMP. Saat ini saya akan micro-teachingkan tentang kuliah Artificial Intelligence dalam kedokteran gigi, yang mana sesuai dengan bidang keilmuan saya dan sesuai dengan AI di teknologi digital zaman sekarang yang sudah marak. Anak-anak kedokteran gigi harus mengetahui dan bisa memanfaatkan teknologi digital dengan seksama. Terima kasih, mohon disaksikan. Berarti intinya cari referensi ya. Selain itu apa sih? AI itu bisa nggak menggantikan dokter gigi? Kira-kira bisa nggak? Alasannya apa? Karena AI tidak bisa melakukan tindakan, Dok. Nanti kan ada robot. Tapi kan terbatas, Dok. Terbatasnya gimana? Terus AI juga nggak punya perasaan, Dok. Kalau kita kan bisa membangun hubungan dari hati ke hati. Kira-kira teknologi AI itu bisa menggantikan diagnosa dokter gigi nggak? Mungkin bisa, mungkin juga tidak, Dok. Kadang AI itu tidak tepat. Kenapa alasannya nggak tepat? Nggak melakukan, nggak punya perasaan lagi ya. Oke teman-teman, jadi gini, AI itu memang kita itu penting ya di kedokteran gigi, terutama kita sebagai medis ya. Kita nggak boleh menutup teknologi yang sekarang sudah marak. Jadi kenapa? AI itu sebagai bahan mencari referensi, terutama buat kita kalau kita suka nulis, kita cari jurnal, kita cari diagnosa banding, kita cari apapun itu, kita bikin sesuatu tulisan itu berdasarkan referensi dari AI. Oke, ini sangat penting ya, karena di AI itu kita bisa mereview jurnal dari berbagai negara. Misalnya kita butuh jurnal Scopus ini, ya kita kan bisa lihat di sini. Tapi AI ini tidak bisa dipertanggungjawabkan 100% ya. Betul tadi kata Adi, kenapa? Karena AI ini nggak bisa melakukan, memang nggak bisa melakukan, tapi AI ini sebagai sumber referensi atau literasi ya. Jadi gini, ketika ada dokter yang melihat diagnosa atau melihat obat dari AI, ya itu kan juga salah, karena kita tidak punya dasar referensinya. Kita dasar referensi kita dari textbook ya. Oke, jadi kebenaran AI itu berapa persen bukannya? Berapa persen? 30 terlalu kecil ya. Lumayan itu loh dia. Ya di atas 50% ya sudah benar. Cuman dia tetap tidak bisa menggantikan perannya dokter gigi untuk menangani masalah kasus kesehatan gigi. Jadi nggak boleh percaya 100%, cuman kita butuh dia. Ya, jangan menyalahkan AI ya, karena AI itu sangat membantu tugas kita loh, benar kan? Oke, AI itu apa sih? Jadi dari Oxford Dictionary itu didefinisikan sebagai teori dan pengembangan sistem komputer yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang umumnya merupakan kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan penerjemahan bahasa. Kamu kan di AI itu bisa tanya di ini contohnya, enaknya saya mau liburan kemana ya? Pasti jawab kan? Perasaan saya lagi gak enak nih, tolong buatkan acara. Jawab kan? Berarti kan dia bisa apa? Mendeteksi apa?
Jadi kita pakai asisten gitu, nggak usah pakai mbak, terus tolong ambilin. Oh kalau kita kerja, misalnya kita kerja kelas 1 pakai komposit bulat, nanti ya nggak tahu sendiri, habisnya diambil komposit, habisnya baru misalnya EXA, beli bonding, ambilin komposit, habis itu dipulas, itu tuh tahu. Keren banget kan, di luar itu cuma pakai robot. Jadi nggak perlu asisten lagi perawat ya. Jadi dokter gigi dibantu sama robot ya. Next. Nah, kategorisasi dari AI itu ada AI, artificial intelligence, ada machine learning atau MM, deep learning, ya. Ini kategorinya ya. Jadi AI itu nggak cuma satu, ternyata banyak sekali. Nah, mengapa praktek medis dan kedokteran ini memerlukan AI? Nah, itu kan tadi beban tugasnya kita semakin banyak, kita akan membantu lebih efisiensi waktu. Ya, kita suruh ChatGPT buatkan jurnal tentang ini yang substansinya ini. Dia pasti akan langsung bikin hasilnya. Cuman kalian finalisasi harus tadi menambah referensi atau mengecek ulang seperti itu. Jadi penting nggak dari semuanya? Penting banget kan? Nggak boleh nyalain AI loh ya. AI itu udah 50% ke atas dulu ya. Jangan salah ya. Jenis AI di kedokteran gigi. Nah itu tadi ya aku bilang ada computer vision, natural language, ada robotics, ada virtual reality dan simulation. Nah yang ini sekarang lagi apalagi di dunia radiologi kedokteran gigi ya. Kalian pasti udah dapat radiologi belum? Nah kira-kira di radiologi AI mana yang bisa kalian lihat? Di kecanggihan apa? Di mata kuliah radiologi apa? Contoh. Membaca hasil ronsen dunia, dia bisa bicara loh. Oh ini diagnosisnya ini sekarang canggih banget kan? Itu aplikasi AI di KG di kedokteran gigi mencakup bidang oral radiologi, ada periodontis, oral medicine, patologi restoratif, prostodontik, pediatrik. Jadi kayaknya sudah menyangkut semua ya. Forensik juga facial surgery, orto sama oral pain management. Jadi kira-kira di bidang kedokteran gigi semuanya sudah berdampak ya. Itu tadi di radiologi. Kalau di endo apa contohnya? Itu pasti ada fotonya juga. Mengukur panjang kerja. Mungkin bisa jadi penetapan panjang kerja itu lebih mudah. Kalau dia sudah masuk di apex, dia bisa bilang stop atau bilang bagaimana, mungkin kecanggihan nanti ya. Terus kira-kira kalau di prosto apa? Membuat apa sih yang dilihat kayak dia sebagai model yang kasarannya yang mau pikir mau dibikin ke pasien dia sudah 3D ya. Oke, itu di prosto. Kalau di anak-anak edukasi ya, edukasi dengan AI atau elektronik ya. Jadi nanti pakai video animasi, gerak-gerak yang lebih visual 3D, video ya. Kalau perio, AI perio apa? Scaling kapan scaling? Nggak, mungkin lebih ke deteksi tentang OHI. Nah ini ekosistem aplikasi AI di kedokteran gigi. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah edukasi di kedokteran gigi. Kemudian pilar kedua adalah perawatan pasien atau clinical care. Yang ketiga adalah manajemen praktik ya. Kalau kita yang pertama pelajari tentang edukasi di kedokteran gigi, sistem pembelajaran yang adaptif dan adaptive learning, simulasi klinik dan virtual reality ya. Sekarang VR itu lagi
diagnosa, misalnya kita scan barcode scan, kita bisa menentukan oh HA-nya sekian, DMFT-nya yang K-nya sekian. Jadi dari visual aja dengan scan dia bisa melihat. Ada seperti itu yang sudah membuat aplikasi yang keren seperti itu. Siapa tahu nanti kalian waktu skripsi bisa menciptakan aplikasi ya. Kalau nanti ini judul skripsi, usahakan ada luaran ya teman-teman. Luaran itu nggak nanti kalau kita ya nggak sampai bikin aplikasi nggak masalah, tapi tentang mungkin atau buku atau luaran yang mengarah nantinya bisa dibuat aplikasi. Karena S1 yang penting paham dan nanti syukur-syukur ada luaran, gitu ya. Terus kemudian manajemen jadwal, rotasi klinis. Sekarang kan sudah pakai sistem semua kan. Jadi ketika sekalian jadwalnya hari ini apa diingatkan. Kemudian rotasi apa misalnya kalian masuk RSDM. Kita sekarang rotasi waktunya kamu nih DO nomor 3. Itu kan sudah diingatkan ya pakai teknologi. Kemudian untuk perawatan pasien, critical care. Yang sering dipakai apa? Dulu saya kuliah waktu itu selain menentukan perawatan, prognosis, riwayat, simulasi di klinik BPJS apa selain bisa diketik apa? Jalan kontrol, apa lagi? Apa? Akhirnya bayar. Kemudian apa? Jalan kontrol, nomor antrian, ya, apa lagi? Edukasi, bisa poster di situ kalian kayak gini nih sudah bikin. Nanti aku punya klinik di kalian campurkan praktek mandiri bentuk diary, ya nanti scan, terus ada edukasinya. Terus apa lagi selain jadwal, kontrol, antrian, apa lagi? Mungkin nama-nama dokter yang praktek hari ini ya. Oke, itu yang bisa digunakan di saat ini di BPJS. Kemudian manajemen praktik, manajemen elektronik, dan finansial. Nah, ini aplikasi klinisnya. Nah, itu kan ada oral radiologi, ada deteksi karies, ada tumor, kanker, di forensik mungkin ada estimasi usia, jenis kelamin. Jadi kalian kalau nanti misalnya ambil forensik ketika ada suatu kasus, kalian bisa mendeteksi ini usianya sekian, kalian dari giginya akan melihat, terus ini jenis kelaminnya ini, semua habis misalnya terbakar dengan giginya aja, kalian bisa mendeteksi kira-kira ini hasilnya usia berapa. Kira-kira ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau kira-kira terbakar giginya itu enggak. Kenapa gigi sebagai salah satu di forensik, karena kalau gigi itu terbakar dia akan tahan dan dia nggak akan ikut rusak ya atau hancur. Kemudian di implan, di endo kan patologi hierarkikal atau tingkat keseluruhan kasus bedah. Di orto analisis kefalometri. Di prosto automatic crown design, jadi membuat crown menyesuaikan ini pengen yang agak panjang, yang agak rinci kayak gitu ya. Karena sudah sadar Mas Dewi, alhamdulillah ya. Kemudian di perio ada deteksi periode otomatis. Oke. Nah ini bagaimana mengembangkan AI di kedokteran gigi, yaitu yang pertama dengan data preparation. Kalian membuat big data dulu, kumpulan data di sana. Kalian punya foto-foto pasien, pasien, kemudian di model training membangun model AI yang berbasis deep learning, kemudian clinical implementation dan optimize proses. Jadi keempat ini saling bersinergi ya. Kalau untuk mengembangkan AI di kedokteran gigi, siapa tahu kalian nanti menciptakan suatu alat atau apa dengan teman-teman kelompok kalian. Pengembangannya ini nanti bisa dibaca dengan outputnya, bisa memakai diagnosa, bisa dipakai prediction, bisa dipakai treatment, bisa dipakai classification ya. Next.
di radiologi ya, nggak bisa kita ya. Untuk melihat data sulit ya, kayak gini harus bekerja sama-sama programmer ya. Mungkin yang pinter ahli IT mungkin dia bisa masuk-masukkan datanya. Kalian minta, oh ini yang dibutuhkan klasifikasi ini. Kalian yang mengarahkan, yang informatikanya yang membuatkan programnya ya. Kemudian data diinput dulu, kemudian AI menganalisis. Setelah dianalisis, nomor 3 itu apa? Poinnya di mana? Nanti hasilnya diprediksi ya. Kalian mau cari apanya di situ ya. Kemudian baru diperlukan pengujian eksternal. Jadi setelah di detection baru kalian uji eksternal. Nah, ini pengembangan AI di depan ini nanti bisa baca. Nah ini di depan. Ya itu dulu aja ya sekilas AI. Nanti bisa materinya minta di teman kalian. Nanti kalau aku punya materi lagi, sebenarnya ini masuknya di komunitas ya, tapi nggak apa-apa, ini kan tadi kan kalian sekalian belajar tentang AI gitu. Jadi sekalian saya masukkan nanti mungkin di IKDM juga masih depan ketemu saya ya. Nanti aku selipkan lagi kayak gini. Nanti aku ajar lagi sekalian penyuluhan di usia freelance. Ya nanti gambarnya sudah diaplikasi sekarang di rahasia gitu ya. Dan kalian harus belajar ngomong sama ibu-ibu. Oke? Terima kasih ya teman-teman. Hari ini kuliahnya saya sebutkan materi kuliah saya yang saya cari ilmu juga. Semoga buat kalian bekal dan nantinya semoga kreativitas kalian nanti lebih bagus. Karena tadi kebanyakan isi ya. Kayaknya kurang fokus. Jadi isinya terlalu padat, jadi kayak kurang menarik. Harus ada kata persuasifnya, ada kata yang bikin kita sedikit tapi kena gitu loh. Ya nanti kita belajar lagi ya. Ini masih, tapi sebagian udah bagus sih, tinggal dimulai saja. Oke, saya akhiri hari ini. Terima kasih waktunya. Semoga nanti kuliah topik semuanya lulus. Dan kita tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.